Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita tadi sudah istirahat kurang lebih 45 menit dan sekarang kembali ke kelas lagi, yaitu akan ada sosialisasi terkait My Leadership Portfolio, dan juga seperti biasa di akhir pekan kita akan ada pembahasan terkait Journal Reflection. Sebelumnya kita buka dan kita awali dulu dengan membaca ta'awuz dan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mulai, kita seperti biasa buka dengan membaca doa pembuka pembelajaran yang dipimpin oleh Leader of Pray. Tapi sepertinya Leader of Pray-nya belum ada nih. 6C siapa ya Leader of Pray ya? 6C Irsyad, Bu. Irsyad, 6A Hilmi, 6B Kirei belum ada. Kirei udah ada Kirei. Waiting room, masih di waiting room, masih joining. Sepertinya sinyal. Siapa yang mau proaktif untuk menjadi leader of pray? Ayo. Ayo silahkan. Silakan Dap. Oke, bersikap. Siap. Sikap. Siap. Kita berdoa. Tangannya Angkat, kepalanya ditundukkan. Siap membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya alim iftah babana bil qur'anil Allah fathum qarib mabasyiril mu'minin Allahumma bika basari wa atlika bihi lisani wastahmil bihi jasadi bihaulika wa quwwatika innahu la hawla wa la quwwata illa bika wa hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 di sesi ketiga, karena tadi sesi pertama sudah dan sesi kedua pengisian evaluasi matematika, dan sesi ketiga ini kita akan membahas terkait Journal Reflection dan My Leadership Portfolio. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu Journal Reflection. Tapi sebelum ke jurnalnya, Bu Asy mengingatkan kembali terkait sudah berapa pekan kita jurnal reflection yang harus diisi. Yaitu sudah 3 ya, yang Bu Asti biruin. Ini dari tanggal 17 sampai tanggal 11 Februari.
Pekan 1 itu yang ada di pekan 2 karena MPLS dan POG tidak termasuk ke jurnal reflection ya karena tidak ada mata pelajaran di sana. Dan yang pekan kedua yang teman-teman isi itu ada di pekan keempat. Set ini. Dan pekan ini berarti sudah yang ketiga. Jadi udah 3 lembar yang teman-teman isi. Bisa dimengerti? Ya, jadi pekan ini kita masuk ke lembar ketiga atau halaman ketiga. Yaitu ada di mata pelajaran PKN, Matematika, IPA, IPS, dan PAI. Sorry, ini di move ya. PAI-nya di Selasa dan matematikanya di hari Jumat. Oke, jadi kita... Oh iya, Business Day sebenarnya tidak ada mata pelajaran ya, tapi jika teman-teman ada yang mau mengisi juga tidak apa-apa. Lalu kita mau bahas yang journal reflection. Ini journal reflection berarti yang sahnya itu ada 3 lembar, tidak termasuk Business Day seperti itu. Terus seperti biasa ya, nama teman-teman diisi, hari, tanggal, bulan, tahun. Berarti pekan ini pekan ketiga. Boleh ingatkan kembali pekan ini pekan ketiga. Lalu mata pelajaran yang saya pelajari pekan ini. Apa aja tuh dituliskan? Beserta dengan materinya ya guys. Mata pelajaran apa? Misal PKN, tentang kepemimpinan berarti. Terus matematika tadi, tentang apa tadi? Matematika apa tadi? Luas dan volume bangun data. Luas dan volume bangun ruang. Terus ada PAI. PAI-nya tentang? Tentang Infak, sedekah, infak dan sedekah. Infak dan sedekah. Zakat, infak, dan sedekah. Terus ada IPS. Apa mata pelajaran IPS? Materinya tentang apa? Tentang kondisi geografis, budaya, sama tentang ASEAN. Terus ada yang terakhir, IPA. IPA yang kita di breakout room. Itu tentang apa? Pubertas. Pubertas. Dituliskan ya guys, kira-kira mata pelajarannya apa saja serta materinya. Terus kegiatan pembelajaran yang saya sukai dalam pekan ini. Apa aja nih kegiatannya? Di mata pelajaran apa? Terus jangan lupa disertakan alasannya. Alasannya apa? Misal, menyenangkan, seru, tapi jangan cuma itu doang. Dijelaskan serunya, emang seru ngapain? Menyenangkannya, emang menyenangkannya ngapain? Seperti itu. Dituliskan. Kalau nggak cukup 1 mata pelajaran, boleh 2. Seperti itu. Jangan lupa ditulis alasannya dalam bentuk kalimat yang mungkin nggak cuman 1 kalimat saja, tapi boleh lebih dan dalam bentuk paragraf ya berarti ya guys, bukan dalam bentuk kalimat. Jadi teman-teman diminta untuk menjabarkan, menuliskan, menjelaskan, menggambarkan kira-kira kenapa sih mata pelajaran itu aku suka, kenapa sih aku tertarik sama mata pelajaran itu di pekan ini. Terus selanjutnya, kegiatan pembelajaran yang masih harus saya tingkatkan dalam pekan ini adalah kira-kira apa? Ada di mata pelajaran apa? Karena apa? Terus kalau misalnya nggak cuma 1 mata pelajaran, karena kita 1 pekan itu ada 5 ya guys, boleh nulis 2. Seperti itu. Nggak cuma 1, tapi boleh 2. Terus, habits yang saya terapkan dalam kegiatan saya pekan ini adalah dijelasin habit berapa
Misal, kita selalu menerapkan habit 5 ya setiap harinya. Fasilitator selalu mengingatkan, habit 5, why? Why? Kenapa kalian menerapkan habit 5? Dijelaskan, karena bla 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 bla. Seperti itu. Karena kalau misalnya kita menerapkan habit 5, kita bisa lebih memahami daripada kita tidak menerapkan habit 5 dan banyak berbicara. Oke, terus ini terkait refleksinya. Sekarang seperti biasa, Bu Asti akan meminta teman-teman yang proaktif sharing jurnal reflection miliknya. Perwakilan saja boleh dari kelas 6A, 6B, dan 6C. Kita mulai dulu dari kelas 6A. Who wants to be proactive? Membagi dan sharing terkait ininya. Boleh kalau misalnya, Bu, aku belum sempat nulis deh. Enggak apa-apa, langsung utarakan saja di sini. Siapa yang mau proaktif? Dari kelas 6A. Come on. Ya. Bu, sekarang tanggal berapa sih, Bu? Sekarang tanggal berapa? 11 ya? 11 Februari. Betul. 2022. 2022. Ayo, siapa 6A yang mau proaktif? Berapa itu, Bu? Pekan ini. Bu, pekan kedua, pekan 1 saya belum nulis, gimana dong? Enggak apa-apa, diutarakan saja dulu di sini. Boleh 6A, boleh 6B, boleh 6C dulu. Siapa yang mau? Dari 29, oh banyak sekali yang belum joining. Ayo, come on, Ayah. Boleh, Ayah? Ayo, Ayah. Belum selesai, Bu. Apa-apa, utarakan saja. Baru dulu. 1 kalimat masing-masingnya. Apa nanti dideskripsikan dulu saja sekarang, nanti ditulisnya ketika sudah selesai. Yang disampaikan apa? Ini yang poin-poin 1, 2, 3, 4. Mata pelajaran yang saya pelajari pekan ini itu ada PKN, IPS, IPA, PAI, sama matematika. Kegiatan pembelajaran yang saya sukai dalam pekan ini adalah matematika, karena salah satu pelajaran favorit. Terus materinya simple, dan materinya kan udah dipelajarin, jadi pas nge-review ulang tuh jadi udah paham duluan gitu. Jadi tinggal diingat-ingat aja lagi. Kalau kegiatan pembelajaran yang masih harus ditingkatkan dalam pekan ini adalah IPS, karena masih harus buka-buka berita, nyari-nyari informasi terbaru, terus kayak pelajarin tentang sejarah-sejarah banyak gitu. Kalau habit yang saya terapkan dalam kegiatan saya pekan ini adalah ada 3. Yang pertama habit 1, karena kan kita harus proaktif sama misal disuruh Zoom, berarti kita harus datang tepat waktu. Terus dikasih tugas, berarti kita harus ngerjainnya ya sebelum deadline itu tuh harus sudah dikumpulin. Terus ada habit ketiga, mendahulukan yang utama. Apa ya? Yang harus didahulin duluan, baru ngerjain yang lain gitu. Terus ada habit kelima. Ketika guru ngejelasin, ya kita harus dengerin. Nah, itu menerapkan habit kelima. Udah. Okay, thank you so much, Soliha. Terima kasih banyak, Kak Aya, karena sudah memberikan jurnal reflection di pekan ini. Oke, selanjutnya Bu Asti minta Kansa. Boleh, Kansa? Mata pelajaran yang saya pelajarin hari ini itu PKN, IPA, IPS, PAI, sama MTK. Kegiatan pembelajaran yang saya sukai dalam pekan ini adalah matematika karena mudah dimengerti dan salah satu pembelajaran favorit. Kegiatan pembelajaran yang masih harus saya tingkatkan dalam pekan ini adalah IPA, karena masih banyak yang kurang dimengerti.
Terus habit yang saya terapkan dalam kegiatan pekan ini adalah habit 3, karena saya mendahulukan belajar daripada bermain. Dan habit 5, karena saya mendengarkan saat guru menjelaskan pembelajaran. Tuh. Oke, good job Salihah. Thank you so much. Masya Allah. Masih satu-satu ya mata pelajaran yang disukai dan yang harus ditingkatkan masih satu-satu nih. Kira-kira ada yang 2 gak ya? Coba Bu Asti mau minta Talia. Coba Talia sekarang. Mata pelajaran yang saya pelajari pekan ini adalah PKN, IPS, IPA, PAI, MTK, sama BIG. Kegiatan pembelajaran yang saya sukai pada pekan ini adalah Inggris, karena saya nanti ingin keluar negeri. Kegiatan pembelajaran yang masih harus ditingkatkan dalam pekan ini adalah MTK, karena saya masih harus mengerjakan awas lagi untuk menjadi jago di MTK. Habit yang saya terapkan pada kegiatan saya ini adalah super thinker dalam mengerjakan tugas. Oke, finish? Ya, sudah. Oke. Thank you Salihah. Good job. Barakallah. Oke, Mbak Asti mau lagi dong? Boleh ya? Pak Dery. Ikhwannya siapa ikhwannya? Ikhwannya nih ada nih. Ayo, Bu Asti pengen Patan? Patan Zikri. Aku, Bu. Yes. Mata pelajaran yang saya pelajari pekan ini adalah PKN, IPS, IPA, PAI, sama MTK. Kegiatan pembelajaran yang saya sukai dalam pekan ini adalah PAI, karena suka pembelajaran tentang agama, sama kalau belajar PAI itu suka ada cerita-cerita atau kisah-kisah Nabi atau sahabat Nabi gitu. Habis itu kegiatan pembelajaran yang masih harus saya tingkatkan dalam pekan ini adalah matematika, karena harus lebih hati-hati dalam menghitung, sama IPS karena harus lebih banyak membaca tentang ASEAN. Kalau habit yang saya terapkan dalam kegiatan saya pekan ini adalah habit 5, karena saya mendengarkan guru saat menjelaskan pelajaran. Oke, finish. Good job Sali. Terima kasih Kak Fatan. Ini oke, Bu Asti mau minta Dava, coba Dava. Sekarang giliran Dava, coba. Semangat Dava. Ini kira-kira mata pelajaran apa yang sudah Dava pelajari pekan ini? Pelajaran misalnya Senin pelajaran misalnya pelajaran PAI, terus pelajaran ekonomi. Hari ini tadi Kak Dava belajar apa? Mata pelajaran apa? Matematika. Kemarin Pelajarannya PAI. PAI. Terus hari Rabu Bu Wiwi IPA. Selasa IPS. IPS. Senin Bu Wiwi lagi yang ngajar. PKN. PKN. Betul sekali. Terus yang kedua nih, kegiatan pembelajaran yang Kak Dava sukai di pekan ini mata pelajaran apa? Yang aku sukai adalah pelajaran apa ya? Dari kelima tadi. Apa sayang? Pelajaran apa? IPA. Wah, Masya Allah. Kenapa suka IPA di pekan ini?
karena kita bisa belajar tentang pubertas itu atau pubertas gitu. Terus Jadi lebih tahu ya. ya tentang kemaluan Ikhwan lagi tuh. Iya. Terus selanjutnya, kegiatan pembelajaran yang masih harus Kak Dava tingkatkan, kira-kira mata pelajaran apa? Mata Bahasa pelajaran Inggris. apa? Bahasa Inggris katanya. Oh, bahasa Inggris. Inggris. Kenapa bahasa Inggris, Dav? Aku belum bisa menguasai bahasa Inggris. Belum bisa menguasai bahasa Inggris. Oke. Ada lagi, Kak? Itu aja. Bahasa Inggris doang. Bahasa Inggris yang itu. Terus, habit berapa yang Kak Dava terapkan setiap pembelajaran atau dalam kegiatan di pekan ini? Habis satu. Habit satu emang apa? Dipraktif. Proaktif. Terus apa lagi? Habit 5. Teach for the understanding to be understood. That's right. Terus ada lagi, Kak? Itu aja. Udah. Ada lagi? Udah. Dah. Oke, good job Kak Dava. Barakallah. Thank you Kak Dav. Oke, satu lagi boleh ya? Bu Asti mau minta Aidin. Kemana Aidin? Yang pekan ini kan ya? Iya. Mata pelajaran yang saya pelajari pekan ini adalah PKN, IPS, IPA, PAI, Matematika, sama Bahasa Inggris. Let's go. Kegiatan pembelajaran yang saya sukai dalam pekan ini PAI, karena materinya tuh mudah dipahami gitu. Nggak ribet-ribet. Terus kegiatan pembelajaran yang harus saya tingkatkan dalam pekan ini adalah matematika. Soalnya rumusnya masih agak lupa-lupa gitu. Terus perkaliannya aku nggak terlalu kurang lancar lah. Terus tuh habit yang saya terapkan dalam kegiatan pekan ini, habit 5, mendengarkan guru yang sedang menjelaskan, sama habit 1, proaktif jika ditanya. Sudah? Dah. Oke, terima kasih Kak Aidin Solihin. Barakallah. Oke teman-teman, karena waktu juga nih, jadi Bu Asi tidak ngecek semuanya ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, Bu Asi mau mempersilahkan Bu Santi nih. Kira-kira ada yang mau dibahas gak? Atau mau ditanggapi terkait journal reflection ini, Bu Santi silahkan. Iya, boleh banget Bu Asti. Assalamualaikum untuk teman-teman semua juga di 6A, 6B, 6C. Maaf ya, nggak off cam karena kebetulan juga lagi Zoom dengan yang lain juga. Nah, Masya Allah ya Bu Asti, Pak Dery, sama Bu Wiwi. Ini Bu Santi senang banget mendengar jurnal reflection-nya. Dengan begini Bu Santi jadi tahu gitu ya, mungkin teman-teman apa yang disuka, apa yang jadi tantangan gitu ya. Gitu. Jadi dengan kita bisa menanggapi seperti ini mungkin akan memudahkan juga teman-teman guru ya, Bu Asti, Bu Paderi, dan Bu Wiwi, jadi tahu nih teman-teman di kelas 6 ini apa aja gitu ya yang memang perlu ibaratnya diperdalam lagi gitu. Dan mudah-mudahan ini sebenarnya nanti teman-teman kelas 6 menjadi evaluasinya sebenarnya nggak cuma nanti di level 6. Jadi nanti ini journal reflection ini nanti juga bisa mungkin mengubah kebijakan mungkin atau mungkin nanti menambah fasilitas gitu ya. Mudah-mudahan ini nanti
dikumpulkan, kemudian bisa nanti masuk ke litbang gitu ya. Gitu, dan alhamdulillah ya, terima kasih untuk fasilitator kelas 6 yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Karena ini akan memudahkan dan saya rasa kan banyak manfaatnya ya. Gitu. Dan thank you banget buat, pokoknya senang banget hari ini, jadi saya berbunga-bunga loh Bu Asti ini. Alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah bener, tadinya kan maksudnya kayak gimana ya, penasaran sebenarnya dari kemarin, tapi gimana ya, agak-agak jadwalnya juga belum sempat ketemu, terus tadi pas hari ini pas inget, aduh cepet-cepet pengen cepet hadir di jamnya gitu ya, supaya nggak kelewatan lagi gitu. Dan Masya Allah nih Bu Santi kayak memerah banget mukanya gitu ya. Senang banget, dan mudah-mudahan seminar ini juga dirasakan oleh semua gitu, dan bisa berjalan lagi ke depannya. Semangat buat siapa tadi yang ngisi nih ya, ada Kansa, ada Aya, ada Talia, Dava, kemudian Fatan, Aidin, ini keren-keren banget gitu ya. Nanti Bu Santi penasaran, pengen kalau ada pengen semuanya ya Bu Asti, bener nggak sih kalau waktunya panjang ya? Iya benar banget Bu Santi. Iya, nanti mungkin ada kesempatannya lagi untuk itu gitu ya. Bisa mendengarkannya, bisa berkegiatan. Insya Allah berarti nanti pekan depan bisa mendengarkan teman-teman kelas 6 yang lain yang mungkin belum sempat hari ini kesempatannya menyampaikan nih jurnal reflection-nya. Gitu Bu Asti, itu aja tanggapan Bu Asti, pokoknya keren banget, kasih jempol banyak gitu ya. Semangat buat semua juga gitu. Kasih Bu Asti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama Bu Santi. Kita kasih reaction love untuk Bu Santi, teman-teman. Kasih love. Ya Allah, keren banget. Terima kasih. Yes. Jadi jurnal reflection ini jadi bisa bikin kita ingat terus nih ya, secara tidak langsung mata pelajaran apa sih yang kita pelajari di pekan ini, terus tentang apa, terus jadi kenangan juga yang iya nggak sih. Jadi nanti pas kita udah lewat misal di masa depan nanti, mungkin di kelas di SMP nanti pas dibaca-baca, oh iya aku tuh bingung banget nih dari mata pelajaran matematika ini gitu. Aku suka nih mata pelajaran ini gitu. Jadi flashback gitu nggak sih nanti? Seperti itu ya teman-teman. Jadi biar apa sih dibuat kayak begini? Biar teman-teman bisa bertanggung jawab juga nih dengan apa yang sudah teman-teman pelajari seperti itu. Dan juga untuk evaluasi plus dan deltanya nanti akan dievaluasi juga oleh para fasilitatornya seperti itu. Baik, untuk jurnal reflection pekan ini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak, Bu. Tidak. Baik. Kalau sudah, berarti kita lanjut ke pembahasan tentang sosialisasi My Leadership Portfolio yang akan dibahas oleh Pak Dery. Kepada Pak Dery dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, Pak Dery akan menyampaikan My Leadership Portfolio. Namun sebelum ke situ, Pak Dery mau tanya, apakah teman-teman sudah mendownload atau mengunduh Google Slide? Sudah Pak. Belum, Pak. Ya, Sudah. yang belum nanti di-download ya Google Slide-nya ya. Caranya? Caranya buka di Play Store atau App Store, cari namanya Google Slide. Ya, GOOGLESLIDE ya. Google Slide. Nah, kenapa harus download Google Slide sih, Pak? Karena nanti untuk pengisian My Leadership Portfolio akan menggunakan Google Slide. Ya, bagaimana konten dan detailnya, mari kita simak bersama. Nah, nanti bentuk My Leadership Portfolio itu adalah slide. Yang awalnya teman-teman tahu ketika kelas 1, 2, 3, 4 adalah buku. Namanya juga My Leadership Notebook. Yang teman-teman warnai, yang teman-teman isi. Ya, isinya sama Pak Dery. Sama, hanya sekarang bentuknya slide. Selain memang kita, selain memang kita juga paperless ya,
Kemudian juga slide ini memang berhubungan ketika di saat pandemi seperti ini, di saat PJJ seperti ini. Jadi kita harus melihatnya lebih detail gitu ya. Oh ternyata dengan menggunakan slide saja sudah cukup, nggak mesti buku yang harus teman-teman tulis warna. Jadi teman-teman cukup ngetik aja di slide-nya. Teman-teman bisa edit di aplikasi Google Slide. Ini visi dan misi sekolah ya. Next. Kemudian budaya sekolah ya, I care, integrity, collaboration, active, respect, excellent. Ini udah tahu ya, udah hatam teman-teman. Next. Kemudian ini daftar isinya ya. Nanti kita akan mengisi daftar isi myself, my talent, my goals, my leadership, my learn, sama my celebration. Next. Myself. Nah, myself ini tentang diriku. Kalau mudahnya sih tentang biodata diri. Ada apa aja? Yuk kita simak. Ada yang next. Nama kelas. Ya, ini contohnya ya, ini contoh 5B kreatif. Nanti teman-teman edit di sini. Oh, 6A, 6A, 6B, 6C gitu ya. 6A kelapa, 6B okra, 6C semangka. Kemudian misi kelas. Setiap orang harus mengetahui misi kelasnya. Ya. Nanti tanya tuh sama leader of mission statement. Apa sih misi kelasnya? Next. Setelah nama kelas dan misi kelas, selanjutnya. Nah, ini all about me. Contohnya, misalkan di sini ada tempat foto, nanti teman-teman tempel fotonya. Insert. Sisipkan ya foto teman-teman ya. Ini foto Pak Dede waktu kecil. Ya, terus ditulis pelajaran. Pelajaran favoritnya apa? Pak, pelajaran favoritnya cuma 2 aja. Favorit itu berarti kan yang teman-teman suka kan? Nah, berarti favoritnya itu teman-teman apa? Kemudian di sini apa yang senang aku lakukan di waktu luang? Bisa membaca buku, bermain bersama teman, bermain bersama adik, gitu. Terus pastinya ada nama lengkap, tempat tanggal lahir ya, makanan dan minuman favorit, ayam goreng, tahu tempe ya, misalkan apa makanan favoritnya. Next. Nah, terus di sini ada my family, keluargaku. Jadi ini tentang deskripsi keluarga. Pertama, deskripsinya misalkan anggota keluargaku. Siapa aja anggota keluarganya? Papa, mama, adik, kakak. Kalau misalkan ada nenek kakek yang tinggal, tulis nenek kakek gitu kan. Terus tempat yang sering dikunjungi bersama keluarga. Misalkan rumah nenek, rumah eyang, atau misalkan lebih seringnya ke pantai, kemana gitu ya. Tinggal ditulis di situ. Cerita tentang keluargaku, sedikit aja, misalkan keluargaku sering berkumpul untuk olahraga bersama. Biasanya kami bersepeda keliling kota. Ya, misalkan keluargaku adalah keluarga yang harmonis, yang apa. Pokoknya tuh teman-teman deskripsi yang kira-kira simple tapi ngena gitu loh. Simple tapi ngena. Sinergi bersama keluarga, nih contohnya misalkan sinergi yang dilakukan adalah membersihkan rumah bersama-sama saat akhir pekan, saat weekend, Masya Allah. Ya, atau misalkan teman-teman ada program keluarga, misalkan charity bareng gitu, donasi bareng, bagus ya. Terus di sini ada space untuk teman-teman sisipkan, insert foto keluarga. Ya, kamu sama keluarga fotonya. Masya Allah ini ya, keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah ya. Ini keluarga Bu Asti sama Bu Wiwi ini. Sama Bu Ais. Next, buku yang sudah saya baca. Nah, di sini ada 5 elips ya. 5 tempat kosong, teman-teman tulis 5 buku. Ya, 5 buku kira-kira apa? Contohnya ini Muhammadku, teladanku ya. Contohnya apa? Teman-teman ditulis bukunya, judulnya apa, ditulis judulnya di situ. Ya, bisa dalam bentuk judul saja atau bisa menambahkan
gambar cover dari buku yang sudah dibaca. Jadi dari internet kayak gini, ya di-insert, dibubuhkan di situ. Ya, 5 saja. Pak, aku banyak bukunya. Ya tinggal tambah slide ini, ya duplikat. Lanjut, nih buku yang sudah saya baca. Selanjutnya, film inspiratif yang pernah saya lihat. Berapa Pak Dery filmnya? Minimal 2 ya. Ini contohnya film India nih ya, Taran Zaman Par. Ini tentang anak yang berkebutuhan khusus, tapi dia punya semangat belajar yang tinggi. Gitu ya. Terus teman-teman carilah gambarnya, gambar flyer filmnya. Misalkan Avenger, Pak, misalkan atau apa gitu. Silahkan ya. Next. Hadis. Hadis cukup 2 aja teman-teman, gak usah banyak-banyak. Hadis to remember, hadis yang selalu saya ingat, yang apa ya, yang buat saya itu selalu kalau ada apa-apa ingat hadis itu. Contohnya nih, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Atau misalkan hadisnya tentang kebersihan, anadofatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Berarti saya setiap saat harus bisa menjaga kebersihan. Ya, 2 hadis aja. Ya, hadis yang teman-teman ingat, dan bukan yang searching hadis terus ditulis di situ, bukan, tapi yang teman-teman misalkan saya itu selalu ingat hadis tentang kebersihan, hadis tentang kasih sayang dengan sesama, gitu ya, hadis tentang perjuangan muslim, apapun. Ya, silahkan. Next. Nah, ini 7 things about me. Jadi 7 hal tentang saya. Misalkan saya mudah tersenyum, Mbak Dery banget ya. Terus saya ramah kepada orang lain, Mbak Dery banget ya. Terus yang nomor 34 misalnya, saya halus ya, selalu memberikan keceriaan atau apa gitu ya. 7 saja. Pak nulisnya kok dari bawah sih, bukan dari atas berurutan. Ini kita biar ada yang beda gitu loh. Biar memang dari atas terus ya, jadi dari bawah ke atas. Ya, 7 things about me. Ya, lebih apa? Misal saya itu anaknya ceria, saya itu anaknya paling nggak suka kalau nunggu gitu. Saya itu anaknya periang, jujur, disiplin gitu ya. Gitu. Next slide. Nah, pernyataan misi quotes dulu ya. My favorite quotes. Nah, di sini ada 5 quotes ya yang teman-teman isi. Quotes-nya apa? Quotes itu kata-kata bijak kayak kata-kata mutiara. Misalkan, sahabat itu saling tumbuh bukannya menghilang ketika satunya terjatuh gitu. Atau misalnya kepemimpinan itu berawal dari diri sendiri gitu. Dan lain-lainnya, teman-teman tinggal diketik misalkan apa ya quotes-nya. Misal teman-teman tuh, aku tuh suka quotes tentang kepemimpinan, tentang persahabatan, tentang keluarga. Nah, silakan ditulis my favorite quotes-nya. Cukup 5 aja ya. Lanjut. Nah, ini sudah masuk misi pribadi ya, pernyataan misi pribadi. Jadi misi pribadi itu teman-teman buat untuk tahu gitu, apa sih, menjadi apa sih gitu. Saya ingin menjadi apa dan apa yang harus saya lakukan gitu. Misalkan saya ingin menjadi orang yang selalu siap menolong orang lain, menjadi manusia yang bisa bermanfaat bagi orang di sekitar saya. Saya juga ingin menjadi orang yang disiplin, tepat waktu, dan bertanggung jawab terhadap apa yang selalu saya lakukan. Terus, untuk dewasanya, dewasa nanti saya ingin menjadi seorang penulis yang memiliki banyak karya, dan saya ingin menjadi penghafal Al-Quran, Masya Allah, dan memberikan mahkota emas kepada orang tua saya kelak di akhirat nanti, subhanallah. Jadi, misi pribadinya itu
sesuai dengan apa yang ingin teman-teman capai saat ini dan in the future gitu ya. Dewasa nanti seperti apa. Kan teman-teman ini sudah pada remaja. Oke, next slide. Nah, sekarang itu tentang myself. Untuk yang myself ada yang ditanyakan teman-teman? Tidak. Ya, Pak. Cukup yang ngerti ya, simple banget. Ikutin rules-nya teman-teman ngerti. My talent atau bakatku, keahlianku, ya. Apa aja sih dalamnya? Nah, di sini tuliskan pada setiap kotak bakat yang kamu miliki dan deskripsikan. Simpel aja, nggak usah terlalu panjang teman-teman, biar nggak capek nulis, nggak capek ngetik. Misalkan di sini, wah, Masya Allah dia tuh bisa main piano, juga menghafal Al-Quran. Nah, main piano. Saya suka bermain piano dan mencoba memainkan lagu-lagu yang kekinian. Gitu kan. Masya Allah jarang ya yang penghafal Al-Quran tapi bisa main piano juga, jarang nih. Bagus. Nah, terus kalau menghafal Al-Qurannya, alhamdulillah saya dibiasakan menghafal setiap hari gitu ya. Saat ini hafalan saya sudah 3 juz. Banyak nih di level 6 nih yang udah 3 juz ya, Masya Allah ya. Gitu. Ya, bakat kamu apa? Bermain piano, menghafal Al-Quran. Ada bakatnya, misal aku bakatnya otomotif, oprek-oprek kendaraan. Bakatnya desain. Bakatnya bakatnya desain dan lain-lain, itu silahkan ya, silahkan. Oke, next slide. Nah, sekarang tuliskan kapan kamu menggunakan bakatmu. Nah, di sini misalkan dijelaskan, saya pernah mengisi acara 17 Agustusan di rumah dan saya bermain piano, biasanya di waktu luang. Nah, jadi bakat yang tadi itu digunakan untuk apa? Misalkan saya pernah membuat desain flyer ucapan terima kasih kepada guru bahasa Inggris gitu saat selesai pembelajaran bahasa Inggris. Misalkan saya tadi kan menghafal Al-Quran, saya pernah membacakan surah di juz 28 sesuai dengan capaian saya saat tasmi atau saat acara keluarga, Masya Allah itu ya. Jadi kapannya gitu. Jadi biar tahu. Next. Nah, ini disebut talent in action. Apa sih talent in action itu, Pak Dery? Jadi talent in action ini adalah pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Pertama, apa yang telah kamu lakukan dan membuat kamu bangga? Duh, aku bangga banget dengan bakat aku, gitu kan. Terus kapan ini terjadi? Tadi kan. Terus bakat yang kamu gunakan. Bakat apa yang kamu gunakan? Ya, jadi yang tadi seperti dibuat actionnya seperti apa? Dibuat dalam bentuk table. Nah, saya berani bermain musik di depan orang banyak. Tadi kan main piano. Acaranya apa? Kapan? 17 Agustus. Bakatnya apa? Bermain alat musik yaitu piano. Masya Allah nih, saya bisa hafal 3 juz. Kemudian tasmi di tanggal 15 April 2021. Amin nih yang mau tasmi, insya Allah 15 April ya. Siapkan. Terus bakat apa? Yaitu menghafal Al-Quran. Biasanya orang-orang penghafal Al-Quran itu hafal juga loh, misal pelajaran-pelajaran yang banyak teksnya. Biasanya gitu. Ya. Terus saya membantu teman saya yang kesulitan mengerjakan PR matematika. Bagus nih, saling membantu. Kapan? Ketika ada tugas matematika. Bakatnya apa? Suka menolong, senang berhitung, karena matematika. Ya, jadi jangan pusing, aduh bakat aku apa ya? Yang simpel-simpel aja, tapi akhirnya teman-teman bisa jujur dengan diri teman-teman sendiri. Next slide. Next. Oke, untuk my talent ada yang ditanyakan teman-teman? Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Enggak ya.
Teman-teman jujur tanya ke diri sendiri atau ke orang tua gitu kalau pusing. Bakat aku apa sih, Ma? Bun, Mam gitu kan. Seperti itu. Nah, ini juga yang penting nih yang akan kita fokuskan juga nih di semester 2, my goals. Nah, sekarang itu ada 2 goals yang akan teman-teman buat, yaitu my personal goals dan my school goals. Cukup 2 saja. My personal goals itu berarti kan lebih ke personal diri sendiri. Misalkan 90% saya dapat mengumpulkan tugas tepat waktu setiap harinya di semester 2 ini. Dari sebelumnya yang selalu telat sampai berhari-hari. Cie. Pingin berubah 90% ini. Misalkan selama sebulan dilihat, bismillahirrahmanirrahim, 90% saya tepat waktu ngisi tugas. Gitu ya. Mengapa bagi saya penting ngisi mengumpulkan tugas tepat waktu? Ya penting agar tidak menumpuk pekerjaan di akhir. Karena kalau numpuk jadinya riweuh. Dan agar tenang gitu misalkan. Karena saya ingin menjadi anak yang bertanggung jawab. Nah, karena ingin disiplin gitu. Terus langkah yang harus aku lakukan untuk mencapai goal. Saya mengumpulkan tugas setiap hari sampai batas waktu sebelum maghrib. Atau kita mah kebanyakan sampai pukul 21. Dikumpulinnya sebulan kemudian. My goals, next. Nah, di sini dilihat, dibuat, dimasukkan ke dalam tanggal. Misalkan kalau dilaksanakan dikasih tanda love, tidak dilaksanakan tanda silang atau whatever. Kalian mau pakai tanda apa? Ya, ini Pak Dery kasih tanda love kalau terlaksana. Oh, ternyata Selasa, Rabu, Kamis terlaksana. Terus wah, nggak terlaksana nih. Minggu, hari Ahad nih, Sunday. Kenapa misalkan nggak terlaksana? Misalkan yang emang misalkan telat atau karena ada acara gitu. Seperti itu ya. Next. Nah, nanti ada lembar evaluasi dari goals tersebut, berapa hari yang terlaksana. Misalkan yang terlaksana dari tadi itu ada kan sebulan itu ada 31 hari ya. Weekend gak usah dihitung ya kalau ngerjain tugas. Biasa kan kalau ngerjain tugas weekend mah ngapain ngerjain tugas ya. Kecuali teman-teman banyak yang numpuk. Misal terlaksana 31 dikurangi 4 pekan ya. 5 pekan. 20 pokoknya 20 hari lah. Rata-rata 20 hari misalkan. Terlaksana dari 20 hari itu total targetnya 20 hari. Terlaksana 15 hari. Misal 5 harinya nggak terlaksana. Persentase capaian berarti 15 ya, terlaksana 15 hari dibagi total target 20 hari dikali 100%, maka akan ada hasilnya persentase capaian bulan Februari berapa persen. Ya, seperti itu. Laporkan ke guru atau kan dikumpulkan ke GCR, nanti gurunya memeriksa, oh ternyata capaian dari itu di bulan Februari belum sampai 90% nih. Belum sampai. Karena kenapa? Nah, teman-teman di nomor 2, 3, 4 coba dibahas. Jika tidak terlaksana semua, apa yang menyebabkannya? Maksudnya tidak terlaksana 5 hari tadi itu apa yang menyebabkannya? Misal sakit atau jadi alasan-alasan yang syar'i gitulah Pak Dery bilang, atau sakit atau sedang dalam perjalanan acara keluarga. Jangan alasannya lupa. Kalau lupa itu kayaknya nggak diterima ya alasannya lupa. Terus jika tidak terlaksana semua, apakah goals semua akan tercapai? Ya, goals itu akan tercapai ketika mencapai persentase targetan teman-teman. Nah, berarti teman-teman kalau nggak tercapai, goals-nya tidak tercapai. Ya, misalkan capaiannya itu 90%. Tadi kan 15/20 berapa? 15/20, 3/4 ya. 0,75, 75% kan? Nggak sampai.
gitu kan. Terus nomor 4 nih, apa rencanamu untuk mengubah menjadi lebih baik? Misalkan saya akan melaksanakannya meskipun saya sedang sakit semaksimal mungkin, dan saya akan konfirmasi kepada guru ketika misalkan ada hal-hal yang tidak bisa saya kerjakan. Gitu ya. Ini lembar evaluasi. Pak, ini lembar evaluasi sama per bulan, sama. Ya, seperti ini pertanyaannya. Jadi next slide. Kami sudah mempersiapkan Maret, terus next. Lembar evaluasi. Nah, lembar evaluasinya tidak menggunakan yang ini. Maaf tadi sebelumnya, Bu. Nah, ini nggak dipakai, tapi pakai lembar evaluasi yang tadi, yang ada terlaksana berapa, tidak terlaksana berapa. Ya, pakainya yang itu. Nah, pakai yang ini ya, teman-teman. Jadi nanti slide-nya teman-teman ganti. Diduplikat aja, copy paste. Oke? Nah, next. Mei. Boleh Talia? April, Mei, Juni. Terus? Nah, sampai Juni saja. Karena Juli teman-teman udah libur, udah persiapan untuk jenjang SMP. Dan sampai Juni aja ya. Oke. Itu tentang personal goals. Ada yang ditanyakan personal goals? Enggak ya. Jadi buat goals-nya yang mudah, nggak usah susah-susah. Ya. Dan alasannya apa? Langkahnya apa? Baru diisi dari mulai Februari sampai Juni. Lembar evaluasinya ingat yang awal ya, yang tadi delete aja. Nah, sekarang ada goals yang kedua. Tadi personal goals, sekarang school goals. Kalau school goals itu lebih ke teman-teman akademik sebenarnya ya. Di akhir semester 2 nilai literasi bahasa. Literasi bahasa itu misalkan bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Inggris gitu ya. Saya mencapai angka 85 dari sebelumnya 75. Harus membuatnya seperti ini ya. Harus membuatnya seperti, jadi from X to Y by when. Jadi dari X-nya apa? Nilai literasi bahasa saya mencapai angka 85 dari sebelumnya 75. Jadi dari yang 75 from X to Y ke 85 by when, kapan? Di akhir semester 2. Jadi ketika kelulusan teman-teman mendapatkan hasil yang memuaskan. School goals, coba school goals. Ada yang ditanyakan school goals? Beda ya dengan personal goals ya. Oke, di bawahnya ada alasan mengapa bagi saya penting. Nah, lanjut langkah-langkahnya apa ya yang harus teman-teman laksanakan. Lanjut sama Februari, Maret, April, Mei, Juni itu sama. Ya, lembar evaluasi Maret ya, April, Mei, Juni itu sama. Teman-teman isi, teman-teman tandai ya, dan evaluasi per bulan. Oke? Itu tentang my goals. Nah, untuk my goals ada yang ditanyakan? Jadi goals ada 2, goals apa aja? Personal dan school. Personal goals dan school goals. Kalau personal goals itu lebih ke pribadi, capaian pribadi. Kalau school goals tentang biasanya lebih ke akademik. Oke, teman-teman? Clearance? Oke. Selanjutnya my leadership. Next. Ini Pak Deni minta waktu tambahan ya. Tapi dikit kok, tenang aja, ngerti. Nah, di my leadership ini teman-teman, di sini teman-teman menuliskan 7 habit yang sudah kamu lakukan setiap hari. Dari habit 1 sampai habit 7. Pak Deni beri contoh dulu ya, misalkan habit 1, membantu membersihkan mainan tanpa disuruh. Di habit 3, mengerjakan sholat tepat waktu. Habit 5, menyimak dengan baik ketika guru sedang mengajar. Kemudian habit 6, membantu ibu membersihkan rumah, synergize. Habit 7, sharpen the show-nya gimana? Dengan senang membaca buku. Ini teman-teman silakan tulis hanya 3 baris. Nah, jadi ditulis apa aja sih contohnya?
yang sudah kamu lakukan sehari-hari dari habit 1 sampai habit 7. Ya, next. Nah, kemudian leadership role application. Kan teman-teman udah memilih Bu Asti, Pak Dedi, dan Bu Wiwi udah mempersiapkan teman-teman mau jadi apa nih leadernya. Nah, teman-teman tulis nama dari Pedani Rustanji, kelas 6D, gurunya Bu Celi misalkan. Nama jabatan dari, nah jabatannya apa teman-teman? Kita kan untuk semester ini nanti sampai PEC, berarti misalkan dari Februari sampai Maret. Leader position, posisi leader yang saya pilih. Misalkan aku jadi leader of sharing book. Mengapa saya tertarik dengan peran ini? Nah, apa? Ini kan di sini leader of hadis. Alasannya apa? Karena saya suka berbagi ilmu dengan teman-teman dan merupakan salah satu ibadah ketika menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Apa yang bisa saya lakukan dengan peran saya ini? Saya mencari hadis di internet, kemudian saya muat ulang di Canva, didesain ulang ya. Misalkan didesain menggunakan Canva gitu dengan pilihan saya. Pak, kalau copy paste langsung nggak apa-apa, tapi ini karena mungkin si Tio-nya itu suka desain gitu, jadi dia desain ulang. Ini kayak ucapan terima kasihnya Dustin ya, kalau di Nambe. Next slide. Slide. Nah, ini ada pertanyaan juga refleksinya teman-teman. Hal apa saja kah yang sudah kamu kerjakan selama menjadi leader of hadis? Adakah inovasi yang kamu lakukan sehingga berbeda dari leader sebelumnya? Ya. Terus apakah ada tantangan yang terjadi ketika kamu menjabat menjadi leader tersebut? Tantangannya apa? Nih jujur aja sih Tio nih, terkadang lupa hari yang ditentukan. Karena kan ada jadwal ya. Ada jadwal atau misalkan break di hari Jumat, tolong ya tugas-tugasnya dikerjakan semua leader. Gitu. Apakah kamu sudah puas dengan hasil kerjamu? Alhamdulillah puas ya. Slide. Jadi harus direfleksikan teman-teman ya. Dan teman-teman jawab sejujur-jujurnya aja di sini ya, nggak usah di rewel. Iya, ayah, nggak apa-apa. Next. Boleh banget. Boleh banget, Alvaro. Nah, tadi tentang my leadership. Lebih ke apa ya? Lebih ke my leadership role sih, peran teman-teman. Gimana bisa dimengerti teman-teman? Bisa. Pak, aku lupa ya perannya apa. Tanya ke wali kelasnya. Kamu peran di bulan Februari sampai Maret ini apa sih? Gitu. Ya, kalau nggak tahu nanya, jangan bengong. Next, sekarang my learn. Pelajaranku. Nah, ini berisikan apa? Ini teman-teman boleh pilih salah satu ya. Jadi hal-hal yang sudah kamu pelajari di sekolah maupun di luar sekolah. Misalkan, di sini ada pelajaran yang ingin kamu lihat perkembangannya. Pencapaian hafalan Al-Quran, kegiatan di sekolah, seperti teman-teman ada les, misalkan teman-teman les musik, les bahasa, kemudian teman-teman dibuat laporannya bentuk pencatatan bisa dalam bentuk grafik atau foto kegiatan. Duh Pak Dedi maksudnya apa? Gini simpelnya. Teman-teman pilih salah satu, kalau di sini kan checklistnya ada 3. Ya, teman-teman pilih salah satu aja sesuai yang teman-teman mau. Dan teman-teman cukup boleh pakai grafik atau foto aja. Misalkan foto teman-teman lagi, maaf nyebutin produk, les bahasa Inggris di IF misalkan. Atau teman-teman kayak Dava lagi les taekwondo, ya udah tinggal fotonya aja. Jadi teman-teman gak rewel nulis deskripsi yang lain. Jadi guru-guru yang ngerti, oh ternyata di bulan ini tuh Dava sedang mempelajari taekwondo. Oh ternyata misalkan Aza itu sedang mempelajari bahasa Inggris di IF gitu misalkan. Gitu ya. Just one, only one. Satu aja ya. Ini untuk pilihan ketiga biar teman-teman punya bayangan. Next. Nah, nanti kalau teman-teman pakai grafik seperti ini ya, misalkan teman-teman pakai grafik, Pak aku nilai
bahasa Inggris IF-nya segini selama sebulan. Masya Allah, bagus. Misalkan ini kan fluktuatif. Nah, tuh dari 80 ke 90 turun lagi ke 80. Atau dari foto, Pak ini aku naik sabuk, Pak, atau misalkan Pak lagi latihan gitu ya. Terserah teman-teman mau pakai grafik atau foto. Kalau Pak Dery pribadi mending foto, nggak usah riweuh ngitung-ngitung ya. Next slide. Betul. Nah, misalkan ini contoh yang tadi yang hafalan juz 30. Teman-teman diwarnai nih. Oh, ternyata saya alhamdulillah di juz 30 udah hafal Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasr dan Al-Kafirun. Alhamdulillah ya Allah, berarti saya masih ada beberapa surat lagi, banyak surat yang belum. Bismillah bisa, yuk bisa gitu. Ya, contohnya kalau ini hafalan juz 30. Next. Nah, misalkan ini just hanya foto gini aja kita udah ngerti ya. Guru-guru, wah Masya Allah ini anak kelas 1 deh kalau nggak salah. Wah ini anak kelas 1 sedang mengerjakan PBL-nya, membuat jus ya. Seperti itu. Jadi fotonya jangan blak cuma satu, jadi ada prosesnya teman-teman. Ya, seperti ini. Udah seperti ini aja cukup. Ya, kalau teman-teman mau pakai foto. Ya, next slide. Nah, jadi MyLearn itu teman-teman tinggal kasih tahu, saya sebulan ini mempelajari apa. Saya sebulan ini misalkan tadi Al-Quran, bahasa Inggris, taekwondo, udah tinggal deskripsiin, foto, selesai perkara. Dikit ya. Berarti yang yang grafik kalau kita pilih foto, grafiknya nggak usah. Ya, saran Pak Dery foto biar teman-teman nggak riweuh. Ya. My celebration, jadi ini selebrasi atau bahasa dulunya itu victory ya teman-teman ya. My celebration itu meliputi misalkan penghargaan, ketika kamu berhasil mencapai goals, mendapatkan sesuatu sertifikat dalam kepanitiaan, mendapatkan prestasi akademik dan non-akademik, catatan pujian atau rasa syukur, itu juga itu my celebration gitu ya. Pencapaian dan pertumbuhan pribadi seperti sertifikat, piala, stiker, piagam, dan lain-lain. Ya, next. Bentuknya seperti apa sih my celebration ini? Next slide. Nah, cukup foto-foto aja misal, aku dapat sertifikat nih, cukup cekrek foto disimpan di sini. Pak, aku celebration-nya bukan sertifikat, bukan piala, tapi misalkan ada ucapan selamat dari guru, dari bunda, dari ayah. Misalkan itu di mana? Di WhatsApp, screenshot ya ucapan selamatnya itu misal di WhatsApp, tempelin fotonya di sini di slide. Just it. Jadi nggak usah beriweuh, nggak usah bikin sulit ya. Terus nanti guru-guru, ini apa? Ini misalkan pas ditanya, ini ucapan selamat, misalkan karena capaian di ulang tahunku aku sudah bisa menjadi anak yang berbakti, anak yang lebih soli. Itu kayak gitu-gitu kan itu victory ya, capaian ya. Jadi nggak usah maniriwuh harus piala sertifikat ya. Seperti itu bagus. Iya baik Bu Santi, terima kasih. Kalau misal celebration-nya banyak, tidak, bentar ya. Pak Dery baca dulu. Makasih Bu Santi, jazakillah khairan kasir. Kalau misal celebration-nya banyak, tidak dimasukkan semua. Celebrasinya tidak apa-apa. Misal, saking berprestasinya gitu ya. Sampai banyak. Yang menurut teman-teman pilihlah 2 atau 3 yang sangat ngena di hati, sangat inspiring gitu. Next slide. Semuanya auto jus sama sih. Bisa sih. Sertifikat jus sama. Bikin simpel aja, bener. Alvaro dibikin simpel aja. Sama sertifikat lulus UMI, pasti begitu. Nah, itu bisa. Jadi kan ada kebanggaan juga. Mohon maaf ya teman-teman, telah 7 menit. Itu yang bisa Pak Dery sampaikan. Jadi, My Leadership Notebook ini jangan dibuat pusing, jangan dibuat ribet. Kalau misalkan perlu foto, ya udah sisipin foto aja. Paling yang liwah-liwah deskripsi yang harus diketik tuh my goals, my
bakat, terus myself, itu kan emang ada kolom, ada kotak gambar yang harus diisikan, diketik, dan kebanyakan kan teman-teman udah bisa ngetik di handphone atau di komputer. Nah, nanti Pak dari Bu Wiwi, Pak ini terakhir di kumpulan kapan? Ini tuh akan dievaluasi setiap bulan, Aurel. Jadi setiap akhir bulan nanti Ibu dan Bapak Guru akan mengevaluasi, akan melihat. Nah, pengisiannya kapan? Pengisiannya setiap hari. Ya, untuk yang tadi My Goals tadi checklist. Kan personal goals dan school goals kan everyday. Gitu. Nah, terus teman-teman intinya apa? Harus download Google Slide. Ya, nanti Pak Dery, Bu Wiwi, dan Bos akan membagikan linknya yang bisa teman-teman klik. Jadi teman-teman tinggal edit di slide itu aja. Jadi nggak perlu ngeprint, nggak perlu apa-apa lah. Ya, hanya menggunakan handphone, hanya menggunakan laptop. Ya, jadi buat simple, nggak usah banyak ribet. Gitu ya. Itu. Baik, nanti Pak Dery, Bu Wiwi, sama Bu Asil kan duplicate. Kenapa nggak PPT, Pak? Oh, jadi kenapa nggak PPT? Karena kalau Google Slide itu, kalau kita ngedit slide, save. Nanti guru bisa ngeliat gitu, bisa ngeliat hasil simpanan data teman-teman. Jadi kita bisa mengevaluasi, oh, Aidin ternyata myself udah diisi, my learn, my talent gitu. Baik-baik, terus my goals-nya udah ditandain yang udah dilaksanakan. Kan tinggal edit, save. Itu bisa dilihat sama guru karena di Google Drive gitu, Aidin. Ya, ada yang ditanyakan lagi teman-teman sebelum ditutup? Karena ini yang Iwan harus siap-siap sholat zuhur. Meskipun azannya sih sebenarnya 12 lebih ya. Pak, pengisiannya mulai dari sekarang, mulai dari pekan depan ya. Dari mulai pekan depan, jadi Februari ini, berarti pekan depan itu pekan keberapa Februari ya? Pekan 5. Oh, pekan 5. Pekan 3 ya sih Bu Asti, Bu Wiwi. Pekan 3 ya. Pekan 1 udah, pekan kedua. Di pekan ketiga. Jadi teman-teman paling pekan ketiga keempat. Gak apa-apa cuma 2 pekan. Jadi kita lihat dulu nih apa namanya seperti apa. Nanti kita fokus di Maret, April, Mei, Juni 4 bulan selanjutnya. Sampai teman-teman lulus. Ya, baik teman-teman, itu sih yang bisa Pak Dery sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Dery kembalikan lagi ke Bu Asti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman. Suara Bu Asti terdengar tidak? Teman-teman. Terdengar, Bu. Oke, karena di Bu Asti semuanya nge-freeze, cuman Pak Dery yang bergerak. Kenapa ya sinyal sepertinya? Baik, alhamdulillah sudah selesai ya sosialisasi My Leadership Portfolio. Kita cukupkan, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullah. Menutup majelis. Subhanak Allah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, terima kasih atas atensi dan sinerginya. Nanti untuk jadwal pembelajaran akan di-share di grup kelas masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf, silakan public meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.